Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita lanjutkan ya pembahasan soal-soal reaksi-reaksi hidrokarbon. Sebelum kalian tonton video ini sampai selesai, kalian harus simak dulu materi penjelasan di video sebelumnya tentang jenis-jenis reaksi hidrokarbon, alkana, alkena, dan alkuna, biar kalian lebih paham nih ketika mengerjakan soal-soal berikut ini. Yuk kita mulai aja. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Rabbi zidni ilman, ya Rabbku tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan, ikatlah ilmu dengan menulisnya. Yuk kita lanjut pembahasan soal yang pertama. Perhatikan reaksi hidrokarbon berikut. Reaksi di atas berturut-turut tergolong reaksi apa aja? Yang pertama kita lihat, tadinya alkana bereaksi dengan Cl2. Nah, di sebelah kanan tetap alkana, nggak ada perubahan ikatan. Jadi nanti cirinya kalau adisi ini dari rangkap menjadi tunggal. Kalau eliminasi ya ciri-cirinya ini dari tunggal menjadi ikatan rangkap. Nah, kalau substitusi nggak ada perubahan ikatan, tunggal tetap tunggal. Nah, dari A plus B biasanya ya menjadi C plus D, tetap dua zat. Nah, kalau adisi, nah, dia dari dua zat A plus B menjadi C. Kalau eliminasi dari satu zat ya dari A menjadi B plus C. Ini ciri-cirinya. Nah, ini ciri-cirinya dari A plus B menjadi C plus D. Nggak ada perubahan ikatan, tunggal tetap tunggal. Nah, tadinya nggak ada Cl2 di sini. Maaf, tadinya di alkana ini nggak ada Cl2, nggak ada substitusi Cl. Nah, tapi di hasil reaksi ini tersubstitusi ya. Jadi di sini maaf, ini salah nih, ini bukan CH ya, tapi di sini nih, di sini Cl ya yang benarnya. Tadinya nggak ada Cl, tersubstitusi Cl ke sini. Ini kan tadi ada H1, H-nya bereaksi dengan Cl yang satunya lagi, jadi membentuk HCl. Cl yang satu nyantel di C yang ini, jadinya dia Cl gini ya, 2 kloropropana hasilnya. Jelas ini yang pertama substitusi. Nah, yang kedua dari tunggal ya, ini tunggal menjadi rangkap. Dari satu zat si A menjadi B plus C, dari tunggal jadi rangkap. Nah, jelas dari tunggal menjadi rangkap ini eliminasi ya. Yang ketiga dari rangkap menjadi tunggal, dari A plus B menjadi C. A plus B jadi C, jelas dia adisi, pemutusan ikatan rangkap menjadi tunggal. Berarti jawabannya adalah substitusi, eliminasi, dan adisi. Ini soal yang pertama. Kita lanjut soal yang kedua. Soal yang kedua, perhatikan reaksi-reaksi berikut. Pernyataan yang benar adalah, nah coba kita lihat. Tadinya nomor 1 ini alkena ya, C4H8 plus HBr. Nah, jadi tersubstitusi si Br, tapi di sini jadi C4H9 ya. Nah, coba kita lihat di sini ya. Ini alkena. Kalau alkena awalnya berarti dia awalnya ada rangkap. Yang awalnya ada rangkap siapa? Adisi, eliminasi, atau substitusi? Jelas ini adisi ya. C4H8 nih alkena. Alkena jadi C4H9Br, dari A plus B menjadi C. Nah, jelas ini adisi yang pertama ya. Yang kedua, C3H8 alkana. Alkana plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Nah, ini jelas reaksi pembakaran sempurna. Kenapa sempurna? Karena hasilnya CO2 dan
H2O. Jadi ini reaksi adisi dan pembakaran ya. Reaksi nomor 1 tergolong substitusi, salah. Reaksi kedua tergolong adisi, salah. Reaksi yang C, pada reaksi 1 terjadi perubahan ikatan dari, ini enggak ada C-nya ya. Ini D, ini E ya. Ini C-nya enggak ada. Perubahan ikatan dari tunggal menjadi C rangkap, salah. Kebalik, dari rangkap menjadi tunggal. Reaksi yang D, yang option D, reaksi 2 tergolong reaksi pembakaran sempurna, betul. Kenapa sempurna? Karena hasilnya CO2 dan H2O. Yang E, kedua reaksi tergolong eliminasi, salah. Berarti jawabannya yang D, seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Soal nomor 3, jika alkena mengalami eliminasi maka akan terbentuk senyawa. Nah, eliminasi ini cirinya dari A menjadi B plus C. Nah, dari dari tunggal menjadi rangkap, eliminasi. Nah, jika alkena eliminasi maka akan membentuk eliminasi, berarti dia istilahnya ikatannya bertambah ya, dari tunggal menjadi rangkap 2 menjadi rangkap 3. Jadi kalau alkena mengalami eliminasi menghasilkan alkuna. Kalau alkana mengalami eliminasi berarti dia menghasilkan alkena. Nah, di sini dari alkena berarti hasilnya alkuna, seperti itu. Nah, soal nomor 4, perhatikan reaksi berikut. CH3C rangkap 3CH plus 2H2. Nah, dari rangkap 3 menjadi tunggal. Reaksi tersebut adalah terjadi perubahan dari alkena menjadi alkana. Salah, dari alkuna ya harusnya. Yang B, terjadi perubahan dari hidrokarbon jenuh menjadi tak jenuh. Salah. Kebalik, dari tak jenuh menjadi jenuh. Jenuh itu tunggal, tak jenuh ini rangkap, bisa rangkap 2 atau rangkap 3. Nah, ini kan di contohnya kebalikannya, dari rangkap 3 menjadi tunggal. Berarti yang B salah. Terjadi reaksi eliminasi, betul. Kenapa? Dari rangkap menjadi tunggal. Terjadi substitusi, tidak. Substitusi itu cirinya hanya pada alkana ya, A plus B menjadi C plus D. Nah, ini di kirinya A doang, di kanannya di kirinya A plus B, di kanannya menjadi C. Nah, kalau substitusi ada 2 zat di kiri, ada 2 zat di kanan, dan tidak ada perubahan ikatan, tunggal tetap tunggal. Yang D salah. Yang E, terjadi reaksi hidrogenasi, salah juga ya. Yang tepat itu terjadi reaksi eliminasi, adanya perubahan ikatan dari rangkap menjadi tunggal. Kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Jika senyawa 2-metil-2-butena mengalami adisi dengan gas hidrogen, maka akan terbentuk, nah ini adisi dengan gas hidrogen, berarti bukan Markovnikov, karena kalau Markovnikov itu harus dengan asam klorida atau asam halida ya. Nah, di sini kita gambar dulu 2-metil-2-butena. Butena C-nya 4 ya. Butena C-nya 4. Ada ena di nomor 2. Ena itu ikatan rangkap 2. Kalau nomor dari kiri berarti enaknya di sini. Ada metil di nomor 2 berarti di sini. Kita lengkapin H-nya. Ini CH3. Ini enggak ada H-nya. Ini CH, ini CH3. Diadisi dengan gas H2. Nah, kita fokusnya ke ikatan rangkap aja. H2 itu berarti H berikatan sama H. Udah masuk aja masing-masing H, yang satu ke C yang ini, yang satunya lagi ke C yang ini. Ikatan rangkapnya putus jadi tunggal. Jadinya CH3 strip. Nah, ini tadinya nggak ada H, kemasukan 1 H. Jadinya CH. Rangkapnya putus jadi tunggal, tadinya CH nambah H1 jadi CH2, CH3. Ini metilnya CH3, jadi namanya apa? 2-metil butana ya. Jadi jawabannya yang B, dari rangkap menjadi tunggal, seperti itu. Ini adisi. Latihan soal nomor 6.
Perhatikan reaksi berikut ini. Nah, lihat nih reaksinya dari alkena direaksikan dengan gas hidrogen, berarti ini jelas adisi. Kenapa? Karena adisi awalnya itu ada rangkap menjadi tunggal. Nah, ini adisi dengan gas hidrogen, sama kayak tadi, fokusnya ke C rangkap aja. H2 itu berarti H strip H. H satunya masuk ke C yang kiri, H satunya masuk ke C yang kanan. Rangkapnya putus jadi tunggal. Nah, yang sebelah kirinya mah tetap nggak terjadi perubahan. Jadi CH3, CH, CH. Nah, ini C-nya tadinya ini kayaknya kurang ya. Ini harusnya CH ya. Ini harusnya CH nih, bukan C. Jadi harusnya CH tambah H1 nih, kan tangan C-nya kurang 1 ya. Ini harusnya ada H-nya. Jadi CH tambah H1 jadi CH2. Nah, tunggal nih, putus rangkapnya. Jadi tadinya CH2 tambah H1 jadi CH3. Nah, di sini C2H5, ini C2H5. Nah, kita namakan, namanya sesuai aturan IUPAC gimana? Kita tentukan rantai terpanjang. Rantai terpanjang nih rantai yang tidak boleh putus ya. Kita tentukan dulu rantai utamanya ya. Rantai utamanya itu rantai yang terpanjang dan tidak boleh putus. Kalau lurus rantainya C-nya cuma 5. Nah, ada yang lebih panjang dari 5 yang mana? Yang belok ke bawah. Ini rantai utamanya ya. Nah, berarti selain rantai utama, dia adalah cabang ya. Nah, cabangnya yang mana? Berarti yang tidak termasuk rantai utama, yaitu yang C2H5 dan CH3. Ini beda jenis. CH3 C-nya 1, namanya metil. C2H5 C-nya 2, namanya etil. Nah, kita nomorin sekarang. Nomor dari kiri atau dari kanan? Kalau dari dari kanan atau dari bawah? Kalau dari bawah, cabang ada di nomor 1, 2, 3. Ini dihitung 2 kali karena C-nya 2. Kalau dari kanan, cabang ada di nomor 1, 2, 3. Nah, dari bawah dan dari kanan, cabang sama-sama di nomor 3 yang terdekat. Tapi ini beda jenis. Ini metil depannya M, ini etil depannya C. Nah, kita prioritaskan sesuai alfabet. Duluan E, maka nomor dari kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, si etil nyantel di atom C nomor 3, maka namanya 3 etil. Nah, si metil nyantel di atom C nomor 4, maka namanya 4 metil. Nah, karena ini alkana, rantainya ada 6, maka heksana. Nah, karena rantainya kan tunggal semua ya, ini adisi dari rangkap menjadi tunggal, berarti yang belakangnya bukan anak salahin, una salah, enak salah. Berarti antara C, D atau E. Yang tepat jawabannya yang D. 3 etil, 4 metil heksana. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal yang ke-7. Contoh soal yang ke-7, hasil reaksi dari 2 pentena dengan gas Cl. Nah, ena dengan gas Cl. Kalau awalnya rangkap, berarti dia adisi, dia menjadi tunggal diadisi oleh gas klorin. Kita gambar dulu 2 pentena. Pentena C-nya itu 5 ya. Ada ena di nomor 2. Kalau nomor dari kiri maka enaknya di sini ya. Kita lengkapin H-nya. Ini CH3, ini CH, ini CH, ini CH2, ini CH3. Nah, direaksikan dengan Cl2. Cl2 itu Cl strip Cl. Nah, ini bukan Markovnikov ya, karena dengan Cl2. Kalau Markovnikov dengan asam halida, harus dengan asam ya. Nah, di sini udah kita fokusnya ke C yang rangkap. Cl2, maka Cl yang satu masuk ke C yang ini, satunya lagi masuk ke C yang ini. Jadi hasil reaksinya apa? CH3 strip CH. Nah, nyantel Cl di sini. Nah, rangkapnya jadi tunggal. Si CH nyantel lagi si Cl, CH2, CH3.
Nah, namanya kita namain, ini rantai utamanya, berarti ini cabangnya. Nomor yang dimulai dari yang paling dekat dengan cabang, berarti nomor dari kiri ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini cabangnya sama-sama Cl nyantel di atom nomor 2 dan nomor 3. Maka namanya 2,3 dikloro. Kalau Cl itu namanya klor, tapi kalau dia sebagai cabang belakangnya O ya, dikloro. Rantai utamanya 5 pentana ya. Jadi jawabannya 2,3 dikloropentana, yang D dari rangkap menjadi tunggal. Ini reaksinya adisi ya. Kita lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan reaksi berikut. CH3 CH rangkap 2 CH CH3 plus HCl. Nah, ini baru dari rangkap dari ikatan rangkap awalnya. Nah, pasti nanti jadi tunggal. Berarti ini adalah reaksi adisi karena awalnya rangkap. Nah, tapi adisinya kita lihat dengan HCl. Berarti ini adisi Markov-Nikov ya. Markov-Nikov bilang apa? C yang kaya H makin kaya H-nya. Nah, C yang kaya H yang mana? Coba kita lihat. C yang rangkap ini ada nggak yang lebih banyak H-nya? Ternyata nggak ada, sama-sama H-nya 1. Berarti ini adisi simetri. Nah, jadi terserah H-nya mau masuk ke C yang mana boleh, Cl-nya ke C yang mana juga boleh. Karena tetangga sampingnya juga sama, H-nya 3, ini H-nya 3, maka terserah masuk yang mana aja boleh ya. H-nya masuk ke C yang ini boleh, Cl-nya masuk ke C yang ini juga boleh ya. Jadi hasil reaksinya apa? CH3 strip. Nah, tadinya CH nambah H satu lagi jadi CH2. Rangkapnya putus jadi tunggal, jadi CH kemasukan Cl strip CH3, kita namain. Nah, ini rantai utamanya, ini cabang. Nomor dari kiri atau dari kanan? Nomor dari yang paling dekat dengan cabang, berarti dari kanan. 1, 2, 3, 4. Si Cl nyantel di atom C nomor 2, maka namanya 2 kloro. 4 itu butana ya. 2 klorobutana jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 9. Nama IUPAC senyawa hasil dominan dari reaksi 2 pentena dengan gas HI. Nah, enak juga nih. Berarti dari awalnya rangkap menjadi tunggal, berarti ini reaksi adisi dengan gas asam iodida, atau ini nama lainnya jenis asam halida. Berarti ini adisi Markov-Nikov karena dengan asam ya. Kita gambar dulu 2 pentena. 2 pentena, C-nya 5 ya, C-nya ada 5. Ada enak di nomor 2 kalau dari kiri, berarti enaknya di sini. Kita lengkapin H-nya, ini CH3, ini CH, ini CH, ini CH2, ini CH3, diadisi dengan HI. HI itu H strip I ya. Nah, hasil reaksinya apa? Hasil reaksinya yaitu Markov-Nikov. Kita fokusnya ke C yang rangkap dulu. C yang rangkap kan yang ini ya. Nah, lihat ada nggak C yang kayak H? Yang H-nya lebih banyak di C yang rangkap ini. Yang ini C H-nya 1, yang kanan H-nya juga 1, sama-sama 1, nggak ada yang lebih kaya. Maka kalau nggak ada yang lebih kaya di C rangkapnya, kita lihat tetangga pas sampingnya aja ya. Pas sampingnya, kalau C yang kiri tetangga sampingnya H-nya 3. Kalau C yang kanan tetangga sampingnya H-nya 2. Banyakan H pada tetangga C yang sebelah kiri. Nah, maka H-nya masuk ke C yang tetangganya punya H lebih banyak. Nah, berarti H-nya pada asam halida masuk ke C yang sini, yang tetangganya lebih banyak H-nya. I-nya masuk ke C yang ini. Ya, kalau pada C rangkap nggak ada yang lebih kaya H-nya, maka lihat tetangga sampingnya, pas sampingnya ya. Jadi hasil reaksinya adalah
CH3 strip. Nah, ini kemasukan H, tadi CH jadi CH2, rangkapnya putus jadi tunggal, jadi CH kemasukan I, CHI. Nah, ini tetap CH2 CH3. Kita namain ya. Namanya kita tentukan dulu rantai utamanya. Ini rantai utama, ini cabang. Nomor dari kiri dari kanan sama aja, cabang tetap di nomor 3 ya. Ini 1 2 3 4 5. Berarti namanya si I nyantel di atom C nomor 3, berarti namanya 3 iod. I itu iod tambah O belakangnya jadi iodo. Rantai utamanya 5, 3 iodo pentana ya. Dari ena menjadi ana, dari rangkap 2 menjadi tunggal, itu reaksi adisi. Jadi jawabannya 3 iodo pentana yang C. Kita lanjut ke latihan soal nomor 10. Reaksi pembakaran sempurna gas etana. Etana itu alkana. Alkana itu CnH2n plus 2. Et ini C-nya 2, berarti H-nya 2 kali 2 tambah 2, H-nya 6. Dibakar. Kita tulis dulu reaksinya. C2H6 mengalami pembakaran, berarti bereaksi dengan O2. Hasilnya kalau sempurna selalu CO2 dan H2O. Nah, kita setarakan, kita samakan jumlah atom kiri sama dengan kanan dengan penambahan koefisien. Lihat C di kiri ada 2, C di kanan 1. Supaya C di kanan 2, maka koefisiennya kita kali 2. H di kiri 6, di kanan 2. Supaya yang 2 ini jadi 6, maka koefisiennya kita kali 3. Terakhir itu O. O di kiri baru 2, O di kanan 2, kali koefisiennya 2, 4. Ditambah 1 kali koefisiennya 3. Nah, 4 tambah 3 itu 7. Jumlah O di kanan, jumlah O di kiri juga harus 7. Supaya 7 gimana? Ya udah depannya kita kali 7/2. 7/2 kali 2 kan 7. Nah, tapi di sini option O-nya nggak ada yang pecahan. Ya udah, kalau nggak ada yang pecahan berarti semua koefisien kita kali dengan 2. Jadi hasilnya gimana kalau semua koefisien kita kali 2? Ini kan 1 ya, 1 kali 2 berarti jadi 2C2H6 plus 7/2 kali 2 jadinya 7 ya, 7O2 menjadi 2 kali 2 4CO2 plus 3 kali 2 6H2O. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Seperti itu. Semoga dapat dipahami ya. Kita telah selesai nih membahas tuntas soal-soal tentang reaksi-reaksi hidrokarbon, baik alkana, alkena, dan alkuna ya. Semoga dapat dipahami. Jangan lupa dicatat. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa simak video-video sebelum ini ya, agar kalian lebih paham. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton video lainnya di Ratnasari Kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.